Komisi 3 atau Komisi Hukum di DPR itu salah satu upaya juga untuk menahan supaya Rusdi Nasir tidak cabut. Gitu. Nah, tapi Nasir sudah menjadi bubur nih, Ci. Beberapa petinggi partai seperti Mat Ali dan Bestari Barus itu juga sudah lompat pagar nih ke PSI. Nah, sedikit nambahin info lu, Kang. Memang gue juga dengar di daerah bahwa ada beberapa orangnya Surya Paloh gitu, orang lamanya gitu. Ada namanya Janet. Atau biasa dikenal di Nasdem Ibu Jess gitu ya. Oke. Oh, dari Jawa Timur ini. Jawa Timur, betul. Nah, dia juga termasuk yang kecewa lah dengan kepemimpinannya Surya Paloh belakangan gitu, soal manajemen dan lain-lain. Padahal ini orang lama yang ikut membangun Metro TV bersama Surya Paloh gitu. Tapi kemudian ya karena situasinya dianggap Surya Paloh tidak lagi tidak lagi bisa memegang Nasdem gitu ya. Akhirnya mulai lepas juga aja. Kekecewaan ini muncul di mana-mana memang. Dan sebetulnya Bu Jess itu juga adalah anggota tim 7. Anggota tim 7 di Nasdem itu adalah mereka kelompok yang mereformasi partai gitu. Ini adalah kelompok vital lah di dalam atau tim inti di partai gitu. Nah, kekecewaan beberapa orang di tim inti itu juga karena memang masuknya kader-kader muda itu kemudian menggantikan posisi kader-kader yang lama gitu. Jadi Surya Paloh itu lebih percaya pada beberapa orang baru ketimbang kader-kader yang sudah lama. Salah satunya misalnya Ahmad Sahroni. Gitu. Jadi Ahmad Sahroni itu kemana-mana di bawah Surya Paloh nih, sering kemana-mana ditenteng Surya Paloh. Oke, artinya kader-kader muda dan relatif orang-orang baru ya dalam tanda kutip bisa langsung masuk ke ring pertama nih dari Surya Paloh, itu yang membuat orang-orang lama atau kader-kader yang cukup senior yang membangun partai partai itu merasa tersingkir. Termasuk Mat Ali berarti ya di situ ya? Ya, berkonflik karena Mat Ali berkonflik dengan Surya Paloh. Oke. Bu Janet ini dari Jawa Timur ini juga masuk ke PSI kan ya, Ci? Info yang ku dengar. Ya, dia secara struktur tidak masuk ke PSI, tapi beberapa petinggi PSI mendekati Bu Jess ya, mendekati Bu Jess untuk masuk ke PSI. Bahkan ada pertemuan Kaisang, Ketua Umum PSI dengan Bu Jess gitu, dan mereka sudah membicarakan misalnya soal visi misi partai itu mau kemana, kemudian logo partai itu maknanya apa gitu, dan sudah sampai di situ. Dan ada permintaan bantuan dari PSI untuk Bu Jess itu masuk ke jaringan-jaringan, karena Bu Jess ini jaringan-jaringan di Jawa Timurnya kuat, terutama di ulama-ulama, di kiai-kiai gitu. Dan Jawa Timur itu kan sebetulnya adalah kebanyakan kantong-kantongnya PKB juga ada di Jawa Timur kan, dan PSI ingin masuk ke situ, ingin masuk ke kantong-kantong suara pemilih Islam yang dulu bukan menjadi segmennya PSI. Gitu. Tidak lagi jadi partai muda dong ya? Partai apa? Karena kan lu brandingnya partai muda ya. Iya dulu salah satunya adalah menggait anak-anak muda sebagai salah satu konstituennya gitu kan. Menarik juga tapi ya untuk melihat besok dengan kepemimpinan Mat Ali ini akan sebagai ketua harian ketua harian ini akan kemana gitu ya. Iya, tapi ini mengingatkan kita pada periode pertamanya Jokowi dulu ketika Nasdem juga banyak mengambil kader-kader PDIP yang jadi kepala daerah. Ikut bajak-bajak juga ya dulu ya. Tapi waktu itu kan caranya berbeda. Caranya berbeda. Ya kan, caranya berbeda pada waktu itu. Nah, ini kan memang kita perlu cek juga, dan kita juga sudah bertemu dengan narasumber-narasumber politikus-politikus yang ada dalam peristiwa itu, bahwa ini bukan tanpa sepengetahuan elit di lingkaran istana, ya kan, Ji? Bahwa perpindahan atau masuknya politikus Nasdem ini juga sebelumnya pasti dikomunikasikan dengan lingkaran atau orang-orang terdekat Prabowo, gitu kan, dan bagaimana orang-orang ini boleh masuk atau enggak, atau kapan masuknya, begitu kan, Ci ya? Dikasih lampu hijau apa enggak? Gitu kan. Iya, jadi ada orang dekat Prabowo yang sempat memberikan masukan kepada Ahmad Ali supaya gak usah lah masuk Partai Gajah, Partai Mawar waktu itu, karena ya beberapa orang di lingkaran Prabowo itu tidak menganggap Partai Mawar sebagai ancaman, gitu ya. Dan sampai detik terakhir menjelang Kongres PSI, lampu hijau itu belum jadi hijau, jadi merah gitu, masih merah gitu kan. Sampai akhirnya ada di link bahwa ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029 atau sebagai capres gitu. Jadi kan Prabowo akan capres 2 kali, akan maju dua kali. Dan Ahmad Ali serta Jokowi menjamin supaya PSI ini tidak akan mendorong Gibran untuk berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Maka di situ Ahmad Ali mendapat lampu hijau. Iya. Tapi kita perlu memberikan konteks kepada pemirsa Bocor Halus Politik juga. Kenapa
ada upaya atau mungkin menggaransi PSI tidak akan mencalonkan Gibran sebagai calon presiden di 2029. Kita mesti ingat bahwa pada 2029 presidensial threshold atau ambang batas presiden itu 0%. Ya, betul. Artinya setiap partai politik itu bisa mencalonkan kandidatnya atau memiliki calon presiden. Dengan demikian, partai seperti PSI itu kan bisa mencalonkan atau mengusung calon sendiri. Mereka kan kemarin di 2024 itu mungkin sekitar 3%-an lah ya, hampir 4%, tapi memang tidak lolos ke DPR. Nah, dengan modal 3% ini tentu bisa. Nah, ini karena tidak ada lagi ambang batas sehingga mereka bisa punya calon presiden sendiri atau kandidat sendiri. Ingat nggak, Kang? Jokowi belakangan itu menggaransi atau bilang bahwa dia akan mendukung Prabowo dan Gibran di periode selanjutnya atau di Pilpres 2029. Itu adalah latar belakang cerita yang tadi itu, latar belakang kenapa Jokowi menyampaikan itu. Jaminan. Di antaranya juga supaya PSI tidak diganggu oleh partai lain termasuk Gerindra. Oke, menarik. Ini kan berarti kita juga sudah mengumpulkan ya bagaimana peran Jokowi yang sangat signifikan dalam menarik kader-kader Nasdem yang bedol desa nih ke PSI. Betul. Jadi Bro Rikang dan Bro Eyi, Jokowi memang punya peran dalam upaya membesarkan PSI, terutama soal bajak membajak. Selain menarik Mat Ali, membujuk Mat Ali untuk masuk dalam struktur PSI, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah kader dari partai lain, terutama dari Nasdem, yang akan masuk ke struktur PSI. Salah satunya Bestari Barus. Masyarakat untuk tidak memiliki SK wali kota atau SK bupati. Bahkan ada juga yang hanya SK kepala sekolah, SK kepala yayasan. Dan mereka juga sebagian menerima sertifikasi, Bang. Kalau mereka sudah memenuhi syarat. Yang pertama harus S1. S1-nya benar-benar dari SPP, dari pendidikan, FKIP. Kalau misalnya dari jalur umum ya belum memenuhi syarat untuk sertifikasi. Kemudian ada tunjangan-tunjangan lainnya, Bang. Untuk guru honorer ini, mereka masuk ke dalam itu kan sebagian, maaf Bang ya, saya buka ini ya, sebagian besar ya, walaupun tidak semua, tapi melalui orang dalam, Bang. Bukan hasil dari tes. Ada keponakannya, anaknya, temannya, kemudian juga saudaranya guru. Lalu dimasukkanlah di sekolah itu. Ada yang jadi TU. Kenapa harus menyalahkan pemerintah? Pemerintah tidak tahu dengan mereka. Dan mereka tidak terdata. Kemudian setelah pemerintah mengetahui bahwa banyak sekali guru honorer, lalu diberikanlah tes. Apa tesnya, Bang? P3K, Bang. P3K. Silakan Anda yang sudah pernah mengajar selama sekian tahun memenuhi syarat, ikut tes P3K. Dan kisi-kisi dari soal itu sesuai dengan bidang masing-masing, Bang. Guru IPA dia membahas tentang IPA. Karena perbedaan antara tes CPNS dengan tes P3K, Bang. Yang pertama masalah kompetensi dasar. Gak ada P3K. Yang ada itu kompetensi bidang. Pertanyaannya, mengapa mereka nggak lulus? Pemerintah atau negara sudah memberikan kesempatan. Yang honor-honor silakan ikut ini jalurnya, tes P3K. Kalau tidak lulus jangan salahkan negara, jangan salahkan pemerintah, tapi evaluasi diri sendiri, salahkan diri sendiri, Bang. Mengapa saya tidak lulus? Jangan kita menyalahkan orang lain, sementara diri kita sendiri memang kita tidak mampu. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari CAT. Yang sebenarnya itu adalah kompetensi bidang kita sendiri. Sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Lalu tidak lulus. Kemudian diambil lagi jalan tengah. ASN itu, Bang, terdiri dari PNS dan P3K. Tapi pemerintah masih berjuang. Bagaimana caranya? Melalui kontrak, yaitu P3K per waktu. Ya P3K per waktu ya mau tidak mau, Bang, kita kan ada namanya belanja pegawai, Bang ya. Belanja pegawai kalau dari APBN atau dia dari APBD kan ada dananya, Bang. Kalau dia PNS dan P3K yang full, yang penuh, itu memang ada belanja pegawainya, Bang. Nah,
kalau untuk P3K pada waktu kan sudah diambil kebijakannya. Itu sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah masing-masing, kabupaten kota Oke, masing-masing. saya bertanya Bang Yanto, saya bertanya. Iya. Jadi awal permasalahannya honorer ini berarti itu penerimaan atau korban dari daerah-daerah ya, mau keluarga guru, mau keluarga apa, janji-janji dari. Ya sebagian yang seperti itu. Ya, itu Janji politik kepala daerah yang Ada jelas juga ya. janji kepala Tim sukses. daerah. Nanti kalau Ya, saya jadi Kemudian guru-guru bupati, saya membawa jadi wali adiknya, kota, keponakannya gitu. Ya, Padahal negara belum butuh gitu loh. ya Desel-desel gitu loh. Nah, itu dia tidak Dititip-titipkan. paham itu. Dia tidak paham. Nggak paham. Sekarang itu jadi Tainya Anies mana paham, yang penting brusul aja. sekarang itu kan jadi kalau permasalahan. saya ngomong begini kan akhirnya kan artinya pendidikan Paham, pendukungnya sudah baiknya paham. kamu mana paham, taunya menjilat, nyebokin, taunya begitu. saya bertanya sama Bang. Tadi kan saya bertanya sama Bang, siapa yang masukin guru honorer itu Bang? Yang masukin guru honorer Nggak siapa? tahu, nggak Siapa yang tahu. masukin guru honorer? Sekarang jadi Masuk siapa sendiri yang kan? bertanggung jawab? Tiba-tiba mereka masuk sendiri. Ikut-ikutan kritik malah nggak paham tentang guru honorer. Pertanyaan saya Ada keponakan guru. Pertanyaan saya, Anies itu keturunan Yaman apa keturunan pribumi gitu Ada aja. yang tidak paham. tiga Ya, yang udah selama mengenai, ini Bang. Kalau cuma asal bunyi Bang semua bisa Bang. Semua di atas ini. pemerintah pusat apa undang-undang daerah? Apalagi yang dibahas ini? Kalau Udah boleh jawab. naik. Ya kalau Yang boleh dibahas- Hei, Pertanyaannya apa lagi? kau jawab dulu tadi loh, guru honorer jangan pindah lagi. Ya, itu saya- Itu dulu. Jawab dulu. Kau tidak paham. Jawab Saya dulu masih satu-satu. guru, saya masih bahas soal guru. Nah, Ya, Oke. apa Anda yang kan masih Anda bahas bahas? masalah guru. Tadi Anda masalah honorer guru sekian sekian. Pertanyaannya Yang itu dari yang anggaran belanja pegawai bukan? Yang jelaskan tadi adalah Itu sirkus bukan belanja bagaimana pegawai, Bang. Orang-orang masuk Honor itu dalam tidak terdaftar Bang yang di diajak BKN. orang dalam. Jangan bla, bla, salahkan bla. negara, jangan salahkan pemerintah. Tapi salahkan diri sendiri karena tidak lulus ikut tes. Bang Yanto, orang begini harus dikasih paham Enggak, satu pertanyaan lagi dengan juga dengan kamu satu bisa, jawaban. bisa menjaminkan ucapan itu transparansinya emang selebar apa sih Yanto? Ini. Transparansi itu. Mana coba, mana transparansinya bukti seterinci-perincinya pemerintah sudah membuat. Ini tunggu, kamu Mau itu Bukti apa pemerintah itu? daerah kasih atau pertanyaan pemerintah pusat terus mana? dijawab. Bukti pemerintah daerah atau pusat kenapa itu? Kan sudah saya jelaskan bahwa Enggak. status guru honorer itu bukan ASN. Paham nggak? Saya udah tahu, kalau itu nggak usah kau wajarin. Nah, kalau sudah tahu kenapa masih membahas itu masih ribut itu? Pertanyaan saya, dengan Kalau nggak adanya betah, jadi cuci ompreng. dengan adanya kurangnya guru di daerah, itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pertanyaan saya, apakah salah kalau seseorang masuk dengan kesadaran penuh sebagai atau mendaftarkan diri sebagai guru? Apakah itu salah? Dan seolah-olah Masalahnya itu, yang masuk itu Bang banyak titipan. Kualifikasinya Bang, kualifikasi. Kau pengajar apa tukang bakso mau masuk seenaknya ya? Sekarang jadi ribut. Kamu paham nggak sampai di situ? Ya, itu yang menerima namanya honorer. berarti yang itu. mengabdi selama 30 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun. Makanya pemerintah itu terapkan namanya P3K untuk menyelamatkan itu. Bahkan yang di dalam naungan Kementerian Agama aja sulit. Kamu nggak paham, kamu muter-muter. Bukan nggak paham. Kamu seolah-olah kamu ngomong, kamu pegang bukti konkret secara data, Enggak, secara terperinci. enggak, saya tanya, honorer itu masuk lewat mana? Coba saya tanya. Allah. Jawab Udah, dulu, udah. jawab. Kamu jilatin dulu Jawab, jawab. pantat Prabowo deh, udah. Kamu udah Enggak, lu nggak bisa jawab kan? Aman dari Anies Nggak bisa jawab. Nggak bisa Sama jawab. Anies aja jelasin. Ini kalau bodoh mau naik. Kalau bodoh Kalau mau naik jilat di rumah. presiden mah punya dapur MBG ya. Kalau jilat Anies, taiknya Anies itu keturunan Yaman itu yang kau dapat. Jilat nggak dapat apa-apa. Itu masalahnya tuh. Jilat nggak dapat apa-apa. Jilat presiden itu jadi menteri, Mana? jadi komisaris, Ya, kamu ya dapat punya MBG. Kamu dapat apa? Jilat Anies dari apa yang didapat? Kamu dapat Taiknya Anies itu. Jilat Prabowo dapat apa? Puji-puji Prabowo dapat apa? Loh saya punya dapat banyak, uang saya banyak kok. Kau kira saya nggak punya banyak uang? Lah kau punya apa? Fanatik kamu Prabowo. Enggak, Kau kira saya nggak banyak uang? salah naik dia. Salah naik kau. Salah naik. Kau kira kayak tai-tainya Anies itu, orang pengangguran, orang susah tapi sok Nanti mengkritik. uangmu itu hasil menjilat Enggak. kok pantas. Iya, ini contoh Dia nyerang penjilat, kau dapat apa? Ketika saya sudah jawab, kemudian uang itu hasil jilatan. Loh, piye itu iki? Uang saya pay. Pantasan kamu jilat orang. Lah kau jilat Anies dapat apa? Saya nggak pernah jilat Anies. Dapat tainya Anies itu. Saya nggak pernah jilat, makanya saya nggak dapat tai. Dapat tainya Anies itu. Tainya Anies kamu kira itu enak? Sama tainya saya itu sama, tainya Anies itu. Jadi guru Mungkin malah lebih busuk daripada tainya Anies. dulu di daerah Karena Anies itu keturunan Yaman, bukan keturunan Indonesia asli. supaya kamu bedakan mana rasa, mana cuma otak di mulut. Orang kok nuduh orang menjilat loh. Diskusi itu Sendiri kok. loh, kepepet kok kayak gini. Kamu yang menuduh orang. Bila
menjilat Prabowo. Sekarang kau disuruh jilat Anies kau marah. Marah gitu. Aku aja nggak marah kok. Jilat Prabowo dapat jabatan, jilat Anies dapat tai. Tainya Anies loh paling butuh tuh loh main cerat. Salah Nairum ya. Jilat Orang bodoh ya. Orang bodoh naik di room sini ya. Lawang isi kepalamu kosong kok naik di rumbaku, selesai kau entek kau tantai. Jilat terus ya.